Harapan legenda jika Prabowo presiden, Timnas kembali jadi macan Asia. Pengamat sepak bola Supriyono Prima berharap Timnas Indonesia kembali jadi macan Asia jika Prabowo Subianto resmi terpilih jadi presiden. Prabowo sangat berpeluang menjadi presiden Indonesia menggantikan Joko Widodo pada 2024 ini. Pasalnya suara Prabowo paling tinggi dalam hitungan sementara KPU. Hingga Senin 19 Februari siang pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, saat surat suara yang masuk ke KPU sudah mencapai 70,84%. Prabowo sudah meraih 55 juta suara atau sebanyak 58,37%. Kendati belum hasil akhir, kans Prabowo jadi presiden lebih besar dibandingkan calon lainnya. Jika itu terjadi, banyak asa dan harapan diberikan ke Prabowo. Supriyono mengatakan sepak bola Indonesia harus bisa berprestasi, namun cara meraih prestasi juga diperhatikan. Tidak melulu dengan cara naturalisasi pemain. Sinergi federasi dan pemerintah makin kuat, sehingga dukungan pemerintah untuk Garuda bisa berjaya dan kembali menjadi macan Asia, kata Supriyono. Jangan lupa, stop naturalisasi, geber pengembangan youth development atau pembinaan usia muda, kata pemain yang pernah berlatih di Italia ini. Agar pembinaan bisa berjalan dengan baik dari fase terbawah hingga ke paling atas, keamanan harus dijamin pula, dalam hal ini keamanan di kompetisi. Wasit, salah satu elemen dalam sepak bola, diharapkan jadi perhatian Prabowo. Wasit memang menjadi tugas PSSI, tetapi jika pemerintah bersikap akan ada hasilnya. Paling keamanan dalam semua pertandingan, baik itu di Liga 1, 2, dan 3, kompetisi yang aman dan nyaman. Peningkatan kualitas wasit, bukan kuantitasnya, ujarnya. Klub tolak lepas pemain, Timnas Indonesia U23 terancam pincang di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 terancam tampil pincang di Piala Asia U23 2024 Qatar. Pasalnya, sejumlah klub sudah menyatakan sikap menolak melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia. Terbaru diutarakan oleh Borneo FC Samarinda lewat manajer tim berjulukan Pesut Etam, Dandri Dauri. Dandri Dauri menyadari bahwa dipanggil ke tim nasional merupakan suatu kebanggaan bagi setiap pemain. Kami tahu pencapaian terbaik seseorang atlet adalah ketika dia bisa membela tim nasional, kata Dandri Dauri. Dari skuad Borneo FC, kabarnya terdapat 3 pemain Borneo FC yang masuk dalam radar Sintayong. Mereka adalah Fajar Faturrahman, Komang Teguh, Trisnanda, dan M. Taufani. Dandri Dauri menambahkan Borneo FC Samarinda butuh kekuatan yang lengkap dalam menatap laga sisa Liga 1 2023-2024. Terdekat Borneo FC akan menantang Persikabo 1973 pada pekan ke-25 kompetisi di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis 22 Februari 2024. Kini Borneo FC yang berada di puncak klasemen tercatat mengkoleksi 54 poin. Bertengger di posisi teratas, Borneo FC berpeluang melaju ke babak Championship Series yang diambil dari 4 tim terbaik. Di urutan kedua ditempati PSIS Semarang dengan 42 poin. Di urutan ketiga dihuni Persib Bandung dengan 41 poin dan keempat diduduki Bali United dengan 41 poin. Saat ini kami butuh tenaga semua pemain, tutur Dandri Dauri dalam keterangannya. Pemain punya tugas mempertahankan posisi klub di puncak klasemen agar kami bisa tampil di Championship Series, sambung Dandri. Mengaku sempat ada kubu-kubuan, Nova Arianto ungkap cara staf pelatih satukan pemain Timnas Indonesia.
Novarianto mengungkapkan fakta menarik bahwa ternyata sempat ada jarak antara pemain naturalisasi dan lokal di timnas Indonesia. Di awal-awal, pemain lokal dan naturalisasi disebut membuat kubu masing-masing di ruang ganti. Suasananya pun belum cair. Kalau di awal itu memang ada jarak karena proses adaptasi mereka dengan pemain lokal. Kita tahu orang Indonesia pemalu, kalau gue duduk di sana ngomong pakai bahasa Inggris gue nggak bisa, ujar Novarianto, dinukil dari wawancara di YouTube Si Paling Timnas. Menariknya bahkan pemain naturalisasi juga tidak sepenuhnya mengenal pelatih di awal-awal, misalnya Sain Patinama, yang mengira Novarianto adalah orang Korea Selatan tetapi pintar bahasa Indonesia. Lebih lanjut, Justin Hubner juga sempat tidak kenal dengan rekan setimnya di skuad Garuda. Si Justin pernah saya tanya, Justin ini namanya siapa? Ternyata dia nggak tahu. Nah, bagaimana dia bisa menyatukan chemistry jika tak tahu nama masing-masing pemain, beber Novarianto. Pada akhirnya, staf pelatih memiliki cara tersendiri agar chemistry pemain timnas Indonesia bersatu. Hal itu diterapkan dalam TC terakhir jelang Piala Asia 2023. Tapi terakhir saat TC di Turki, kita mengamati apa yang bisa membuat mereka jadi satu. Akhirnya waktu itu kita kasih nama di meja makan, jelas ex-asisten Sinteyong ini. Di situ ada Jordi Amat, sebelahnya Rizky Ridho, sebelahnya Sain, sebelahnya lagi Asnawi. Jadi satu meja ada pemain lokal dan keturunan, kita ingin pemain lokal dan naturalisasi bisa menjadi satu. Akhirnya tim mulai berubah, mau tak mau pemain akhirnya ngobrol dan mereka sharing, tungkasnya. Adapun Novarianto saat ini ditunjuk PSSI untuk menangani timnas Indonesia U16. Dia mulai menggelar seleksi perdana dengan memanggil 32 pemain. Tolak banyak tawaran, supporter timnas Indonesia bikin Sinteyong betah. Sinteyong ternyata mendapat banyak tawaran untuk menukangi tim negara lain selama menangani timnas Indonesia. Namun dirinya selalu menolaknya dengan alasan menghormati kontrak dengan PSSI. Bahkan di tengah berlangsungnya Piala Asia 2023, tawaran tersebut terus menggoda pelatih berusia 53 tahun asal Korea Selatan itu. Namun dirinya mengaku tidak tertarik untuk meninggalkan skuad Garuda. Memang selama saya bekerja di Indonesia sering sekali ada tawaran, namun saya sudah menandatangani perpanjangan kontrak dengan Indonesia pada akhir tahun 2023, ujar Sinteyong dikutip dari @GarudaChampion. Sehingga saya belum terpikir untuk pindah ke tim lain. Di Piala Asia saya juga menerima tawaran, tapi saya tidak tertarik sama sekali, tegasnya. Arsitek timnas Indonesia itu juga menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik untuk menjadi pelatih kepala di negara lain selain Indonesia. Selama ini Sinteyong berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan prestasi timnas Indonesia dan mengembangkannya. Saya tidak pernah 1% pun tertarik menjadi pelatih kepala di negara lain. Jadi mudah-mudahan tidak ada kesalahpahaman, kata Sinteyong. Pernyataan Sinteyong tersebut membuktikan bahwa dirinya merasa betah dan tidak ingin berpisah dengan timnas Indonesia serta supporter Garuda. Hal tersebut sebagaimana pernah disampaikan pelatih berusia 53 tahun itu pada awal 2023. Dirinya menyebut bahwa supporter pasukan Garuda membuatnya tidak ingin meninggalkan Indonesia. Indonesia dan saya takkan terpisahkan. Indonesia merupakan negara luar biasa. Saya tidak pernah mendengar nama pelatih diteriakan dalam pertandingan sepak bola, ujar Sinteyong dikutip dari Facebook Timnas Indonesia Info. Fans Indonesia selalu meneriakan nama saya ketika saya masuk dan keluar stadion. Mendengar suara itu membuat saya merinding. Keinginan untuk membalas dukungan mereka semakin tumbuh. Tidak ada penggemar seperti itu dimanapun, tutur Sinteyong.